Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dengan NIM 220502036 yang akan menyampaikan materi secara informatif kepada kawan-kawan sekalian tentang pengambilan keputusan. Berhubungan dengan pengambilan keputusan, pasti setiap harinya kita selalu dihadapkan pada pilihan, mulai dari keputusan sederhana seperti menentukan jadwal belajar hingga keputusan besar yang dapat mempengaruhi masa depan, seperti memilih jurusan, pekerjaan, atau kebijakan publik. Seringkali kita mengira pengambilan keputusan adalah hal yang sepele, namun pada kenyataannya, banyak persoalan besar muncul bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena keputusan yang diambil itu tidak tepat. Oleh karena itu, di sini untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan yang baik menjadi sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan organisasi, maupun dalam lingkungan pemerintahan. Di dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu pengambilan keputusan, mengapa sering terjadi kesalahan, serta bagaimana langkah-langkah sistematis untuk menghasilkan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Secara sederhana, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam kajian ilmu manajemen dan administrasi publik, pengambilan keputusan bukan sekedar memilih, melainkan sebuah proses kita berpikir yang terstruktur. Salah satu tokoh yaitu Herbert A. Simon, penting dalam teori administrasi, menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan inti dari seluruh aktivitas organisasi. Artinya, setiap kebijakan, setiap program, maupun tindakan pada dasarnya adalah hasil dari sebuah keputusan. Jadi, penting untuk dipahami bahwa setiap keputusan selalu membawa konsekuensi. Oleh karena itu, tidak mengambil keputusan pun sebenarnya merupakan sebuah keputusan karena tetap memiliki dampak tertentu pada masalah itu tersebut. Dengan demikian, kemampuan mengambil keputusan yang baik menjadi keterampilan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu. Mengapa setiap individu pasti sering keliru dalam mengambil keputusan? Jadi, meskipun manusia memiliki kemampuan berpikir rasional, pada praktiknya banyak keputusan diambil secara tidak optimal. Kesalahan dalam pengambilan keputusan seringkali terjadi karena informasi yang digunakan tidak lengkap atau tidak akurat. Selain itu, faktor emosi dari setiap individu juga mempengaruhi proses berpikir seseorang. Contohnya itu seperti tekanan waktu, kepentingan pribadi, serta pengaruh lingkungan sosial dapat membuat seseorang tersebut mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi di sisi lain, terdapat pula bias kognitif, yaitu kecenderungan berpikir yang tidak objektif, seperti terlalu percaya diri, mengikuti mayoritas tanpa analisis, atau hanya mempertimbangkan pengalaman pribadi individu itu sendiri. Apabila faktor-faktor ini tidak disadari, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Jadi untuk memahami apa itu pengambilan keputusan secara mendalam, saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis pengambilan keputusan. Jadi dalam praktiknya, pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, keputusan individu, yaitu keputusan yang diambil oleh satu orang berdasarkan pertimbangan pribadi. Keputusan jenis ini relatif cepat, tapi tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu tersebut. Kedua, keputusan kelompok, yaitu keputusan yang dihasilkan melalui diskusi dan musyawarah. Keputusan kelompok cenderung lebih kaya sudut pandang, namun membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Selain itu, terdapat keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram bersifat rutin dan telah memiliki prosedur baku, seperti keputusan administratif harian. Sementara itu, keputusan tidak terprogram bersifat baru, kompleks, dan tidak memiliki pola yang jelas. Keputusan jenis ini umumnya memerlukan analisis mendalam dan pertimbangan strategis.
Semakin kompleks suatu masalah, semakin besar pula tuntutan untuk menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang sistematis. Salah satu model yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah model pengambilan keputusan rasional. Model ini menekankan pada proses berpikir logis dan berbasis data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas. Tanpa pemahaman masalah yang tepat, solusi yang diambil berpotensi tidak relevan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, baik dari data, pengalaman, maupun sumber terpercaya lainnya. Setelah itu, berbagai alternatif solusi dirumuskan dan dianalisis berdasarkan kelebihan, kekurangan, serta resiko yang mungkin muncul. Tahap selanjutnya adalah memilih alternatif terbaik yang paling mendekati tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, keputusan yang telah diambil perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah keputusan tersebut efektif atau perlu dilakukan perbaikan. Selain model rasional, terdapat pula model intuitif yang mengandalkan pengalaman dan insting, serta model partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, jika saya memberikan contoh, bayangkan saja jika ada seorang pemimpin organisasi yang harus memilih antara menaikkan harga produk atau mengurangi kualitas produk itu. Apabila harga dinaikkan, ada risiko konsumen beralih ke produk lain. Namun, apabila kualitas diturunkan, reputasi jangka panjang organisasi dapat terganggu. Dalam kondisi seperti ini, pengambilan keputusan yang rasional menuntut analisis menyeluruh, mulai dari kondisi pasar, kemampuan konsumen, hingga dampak jangka panjang bagi keberlanjutan organisasi. Dari contoh yang saya berikan ini, dapat dipahami bahwa keputusan terbaik bukanlah keputusan yang paling mudah, melainkan keputusan yang paling bertanggung jawab. Jadi, dari video yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Dengan memahami konsep, jenis, serta model pengambilan keputusan, kita dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan arah masa depan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, biasakan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang pengambilan keputusan. Semoga bisa menjadi informasi dan inovasi bagi kawan-kawan semua. Saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you